Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, kondisi lagi hujan. Gue akan membuat video singkat tentang mobil lelang, yaitu Mazda RX-8. Dan ini akan kita review sedikit dari untuk eksterior, interior, dan mesinnya. Jadi stay tune aja di video gue, ikutin terus untuk kita khusus nge-review Mazda RX-8 ini. Oke guys, stay tune aja di video gue ya guys. Nah, ini adalah Mazda RX-8 nya yang akan kita sedikit review. Ini tahun 2007, kita lagi coba maju mundur dan transmisinya seperti apa. Nah, ini open beatnya 155, nanti kita akan review lebih lanjut lagi. Ini yang akan kita review adalah Mazda RX-8. Dan di sini uniknya dia adalah manual transmission. Jadi kalau menurut informasi yang gue dapetin, ini adalah di Jepang Mazda yang seperti ini adalah yang tipe S. Jadi powernya lebih tinggi, yaitu sekitar 250 horsepower. Kalau yang tipe E itu sekitar 212 horsepower. Di sini cc-nya ini cukup rendah ya. Dia sistemnya rotary dan kita akan coba cek dulu engine-nya. Nah, ini adalah dapur pacunya dari Mazda RX-8. Di sini kenapa dia bentuknya segitiga? Karena di sini sistemnya dia single piston dan dia sifatnya rotary seperti ini, segitiga dia berputarnya. Ini adalah mobil 1300 cc tapi single piston, di sistemnya rotary. Dia bisa dikatakan mobil cepat juga ya. Ini adalah engine-nya 1300 cc, 250 horsepower karena dia yang tipe S tahu gua. RX-8 ini adalah Mazda RX-8 tahun 2007 dan ini open beatnya 155 juta. Warnanya merah. Dan untuk masalah eksteriornya ini dibilang kondisinya cukup, dan ada beberapa bagian yang keropos ya, seperti di sela-sela dari spion. Terus ada beberapa panel yang juga harus dicat ulang, seperti di fender seperti ini. Ini bekas tabrak pastinya, dan dia agak masuk ke dalam. Ini adalah bagian yang keroposnya, ada beberapa. Sunroof masih oke. Kita cek belakangnya. Lampunya sudah berembun bagian belakang, lampu remnya. Jadi ini menandakan ada something. Nah, ini udah berembun di bagian dalam. Nah, ini kondisinya masih tahun 2007 standar banget ya, termasuk dari velgnya. Ini mobil kalau menurut gua harga murah, tapi bentuknya udah sport car. Open beat cuma 155 juta. Apakah akan laku dalam lelang? Dan kita akan cek lakunya di end beat di berapa. Kalau belum laku, kita akan cek di pekan depannya. Oke, kita langsung ke bagian interior. Kita cek dulu sebelum kita cek mobil yang lain. Ini akan gue bikin satu video sendiri untuk Mazda RX-8 ini. Kita langsung masuk ke bagian dalam karena hujan juga. Kita cek. Oke guys, ini gue lagi di dalam RX-8. Kita langsung review. Kondisi interiornya sih kalau gue bilang C-arah ke D ya, karena ada beberapa panel yang nanti akan gue tunjukin ini sudah harus diganti. Tapi menariknya ini adalah tipe S. Nah, tipe S itu adalah kalau di Jepang, tipe S ini dia menganut transmisinya manual. Nah, ini adalah transmisi manual dan rata-rata ini yang lagi dicari orang. Kebanyakan itu adalah yang tipe E. Tipe E itu adalah transmisi yang otomatis ya untuk di RX-8 ini. Di sini standar ya, masih ada beberapa, dan sunroofnya ini juga masih jalan, ada sunroof nih. Jadi kita langsung cek. Oke. Wah, langsung. Lagi kondisi hujan ya, jadinya ini ada hujan masuk. Oke, langsung kita tutup aja. Ada sunroof dan moonroof sih sebenarnya. Jadi kalau sunroof ini dia tilt seperti ini, dan kalau untuk moonroof dia bisa di slide ya. Tutupnya masih manual. Oke, kilometernya ini masih sekitar 56.800. Dan di sini dia seperti biasa ya, ini standar, ini kulit, AC masih oke, masih dingin. Terus dia ada airbag juga. Dia airbagnya itu ada di pilar-pilarnya juga, termasuk di pilar sini. Untuk joknya ini masih ori dari pabrikannya, jadi warnanya hitam merah seperti ini. Terus ada pocketnya, dia sistemnya slide seperti ini. Dan dia benar-benar seperti sports car pada umumnya. Ini panjang sampai belakang. Dan ini ada 4 seat, dan airbagnya juga sampai di pilar belakang. Dan sistem pintunya ini adalah suicide ya, jadi nanti gua akan tunjukin pas gua di luar.
Sudah seperti ini, semuanya simple dan normal. Di sini yang gue suka adalah posisi duduknya. Ini benar-benar sport banget. Di sini untuk handle-nya ini juga sangat nyaman. Untuk armrest segala macam nih posisinya enak banget. Lalu di sini kita bisa adjust untuk mirrornya, automatic mirrornya ini kita bisa adjust dari sini seperti biasa. Dan ini adalah untuk power windowsnya hanya 2 ya, karena di belakang enggak. Sebenarnya ini sistem 2 pintu, tapi dibikin Swisat jadi untuk 4 passengers. Di sini ada switch control. Ada switch control untuk volume, radio, tipnya include, terus dan ada mode segala macam dari sini. Untuk setirnya ini tiltnya cuma atas bawah ya, jadi dia tidak bisa teleskopik, nggak bisa maju mundur. Tadi ada di sebelah kanan, sekarang gua ke sebelah kirinya. Ini pintunya tipe Swisat ya, jadi dibukanya dia seperti ini. Jadi dia ada 4 passengers. Jadi inilah keunikan dari RX-8. Ini adalah layout dashboard dari Mazda RX-8. Dia di sini dilapisi kulit dan di tengah ini adalah hard plastik, termasuk yang di speedometernya, tapi juga ada ornamen dari kulitnya di bagian dashboard sebelah sisi samping kiri dan kanannya. Gue cek dia nggak ada cruise control, dan jadi gue nggak terlalu ngebahas detail. Gue hanya ngebahas fitur-fiturnya aja. Yang utama adalah tadi ada airbag. Airbagnya di semua pilarnya, jadi di pilar depan, kiri, kanan, dan juga di pilar belakang itu ada airbagnya. Yang pasti ada di setir dan juga di dashboard bagian depan. Jadi kalau nggak salah ini ada sekitar 6 titik airbagnya. Ini untuk mobil sport ini cukup oke. Nah, yang gue juga suka adalah posisinya handbrake-nya. Ini dia tinggi ya posisinya. Ini seperti mobil sport pada umumnya. Mobil-mobil drift itu handbrake-nya itu dibuat lebih panjang dibanding pada umumnya. Ini yang gue bilang tadi adalah tipe S manual transmission. Nah, ini dia ada 6 percepatan termasuk mundur. Jadi untuk mundur dia pojok sebelah kanan ya, lalu ditekan ke bawah lalu ditarik. Nah, itu untuk gigi mundurnya. Nah, so far untuk semuanya ini kalau gue bilang masih dalam kondisi yang cukup ya. Kuncinya seperti Mazda pada umumnya ya, masih seperti ini bentuknya. Tahun 2007 ini kunci seperti ini cukup elegan. Tapi sekarang udah keyless jadi biasa aja. Oke, kita langsung start engine, kita coba. Oh, bener-bener kayak mobil sport ya, kayak Maserati dan sejenisnya. Ini awalnya lambat dan akhirnya dia start up. Keren banget. Ini AC on dan masih dingin kondisinya. Terus di sini ada tombol volume. Volume masih aktif semuanya. Mode juga segala macam ini masih aktif. Kilometer masih 56.800-an. Nah, ini yang tadi gue bilang untuk handbrake-nya ini sangat oke banget kalau menurut gue ya. Nah, jadi dia sistem kayak mobil-mobil drift. Dia handle-nya panjang. Ini membuat mobil-mobil sport nih yang menurut gue sukanya di sininya sama di personnelingnya ya. Nah, ini di open 155 juta. Semoga buat teman-teman yang lagi nyari mobil sport harga murah. Selain itu tuh ada Toyota Celica, dan ini memang punya orang office ya. Celica ini banyak sekali yang nanyain, ini bukan mobil lelangan. Nah, yang di mobil lelangan yang merah yang ini adalah RX-8. Open with 155 juta tahun 2007, dan ini kondisinya kalau gue bilang serba cukup ya. Kalau untuk interior ini masih gue bilang cukup. Eksterior ini C arah ke D, karena kenapa harus beberapa panel yang harus dibereskan, dan mesinnya ini juga C arah ke D sih, karena dia sistemnya rotary. Jadi gue kurang bisa memahami kinerja dari sistem rotary tersebut. Jadi buat teman-teman yang mengerti langsung aja di komen. Tapi setelah dicoba untuk test drive, ini kondisinya masih oke. Jadi untuk tarikan pertama memang agak lemot. Di tarikan-tarikan yang RPM di atas 3.000 4.000 ini oke. Apalagi di atas 5.000 ya. Di sini powernya itu adalah 250 horsepower di RPM 5.500 tabinya. Oke, mungkin sekian aja untuk review dari RX-8 ini. Singkat aja karena satu mobil ini yang menurut gua unik. Jadi Mazda RX-8 ini ada di balai langsung, dan menurut gua itu cukup unik dan gua langsung review. Padahal ya lagi kondisi hujan ya. Cuman buat teman-teman ya mudah-mudahan ini menjadi
jadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nih sekali lagi, untuk informasi lebih lanjutnya langsung cek di deskripsi. Sekali lagi, cek di deskripsi video ini. Jadi untuk mendapatkan informasi yang valid, teman-teman bisa langsung ke medsosnya Balai Lelang Sun dan juga ada alamatnya. Jadi jangan penanya lagi di mana alamatnya, jadwalnya kapan, semua udah gua terakan di deskripsi ya. Ada medsosnya, Facebooknya Balai Lelang Sun. Jadi langsung aja untuk cek deskripsi. Untuk pertanyaan di seputar lelang, silahkan hubungi nomor yang gua tinggalkan di deskripsi, hanya khusus WhatsApp aja. Jadi untuk pertanyaan yang belum kejawab, teman-teman bisa coba tanya di nomor yang gua tinggalkan di deskripsi, khusus WhatsApp saja. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gua dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. See you on my next video. Bye.